Bareng banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan sistem reproduksi wanita dan Hajar. Dengan perkenalan, saya Revinta Astarnati, Saya Fania Syariati. Saya Sitatul Hadi Fatimah. Yang pertama itu definisi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah kumpulan organ yang berperan penting dalam proses reproduksi. Sistem ini terdiri dari organ eksternal dan internal. Sistem eksternal terdiri dari organ yang terletak dari luar tubuh, sedangkan sistem internal terletak di dalam rongga perut yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya menstruasi hingga kehamilan. slide berikutnya. Selanjutnya ada anatomi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua organ, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal di sini ada
dari infeksi serta membuka saat persalinan untuk memungkinkan keluarnya kain. Yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan rahim keluar tubuh wanita. Bentuknya memanjang dan berbentuk tabung dengan panjang sekitar 7-10 cm pada wanita dewasa. Fungsinya sebagai saluran untuk menstruasi, saluran kelahiran saat melahirkan dan tempat penetrasi selama hubungan seksual. Yang selanjutnya ada proses menstruasi. Siklus menstruasi wanita atau women's cycle. Siklus menstruasi wanita atau women's cycle terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal, dan fase menstruasi. Siklus menstruasi wanita atau women's cycle dipengaruhi oleh beberapa hormon penting dalam tubuh. Fase-fase menstruasi yang pertama itu ada fase folikuler. Ovarium membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Fase ini berlangsung selama 11 sampai 27 hari. Yang kedua itu ada fase ovulasi. Ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma. Fase ini biasanya terjadi di hari ke-14 siklus menstruasi. Yang ketiga itu ada fase luteal. Sel telur yang dibebaskan berubah menjadi jaringan yang disebut corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon yang membuat dinding rahim menebal. Yang keempat itu ada fase menstruasi. Terjadi ketika lapisan dinding rahim dan sel telur meluruh menjadi darah menstruasi. Fase ini berlangsung selama 2-7 hari dengan darah yang keluar paling banyak selama 3 hari pertama. Selanjutnya hormon yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama itu ada hormon estrogen, mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi serta memicu penebalan lapisan rahim. Yang kedua itu ada hormon progesteron, mengatur siklus menstruasi dan mendukung kehamilan. Yang ketiga ada hormon perangsang folikel, merangsang pertumbuhan folikel di ovarium dan produksi sel telur. Yang keempat ada hormon luteinizin, memicu ovulasi dengan meningkatkan kadar estrogen dan FSH. Hygiene sistem reproduksi wanita. Cara menjaga kesehatan organ intim wanita sangat penting untuk mencegah berbagai infeksi dan gangguan kesehatan. Organ intim yang sehat tidak hanya mendukung proses reproduksi yang optimal, tetapi juga berperan dalam keseimbangan hormonal dan kenyamanan hidup sehari-hari. Dalam menjaga kebersihan dan melakukan pemeriksaan rutin, kita bisa mendeteksi masalah lebih dini dan menghindari kondisi yang lebih serius. Berikut beberapa cara yang dapat membantu merawat kesehatan organ intim wanita. Yang pertama itu adalah menghindari membersihkan vagina dengan sabun. Yang kedua, menjaga kebersihan area vagina. Yang ketiga, rutin screening kesehatan wanita dan vaksinasi HPV. Yang keempat, gunakan pakaian dalam yang tepat. Dan yang kelima, keringkan area intim dengan benar. Selanjutnya ada gangguan pada reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis, terjadi ketika jaringan yang seharusnya melapisi rahim tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri hebat, pendarahan berat saat menstruasi, dan kesulitan hamil. Penyebabnya bisa termasuk gangguan imun dan bekas luka berat. Kedua ada sindrom ovarium policistis, merupakan gangguan hormonal yang ditandai dengan produksi hormon androgen yang berlebihan, mengakibatkan ketidakteraturan menstruasi dan kesulitan hamil. PCOS sering terkait dengan obesitas dan resistensi insulin. Tiga penyakit menular seksual, meliputi infeksi seperti gonore, chlamydia, dan sifilis yang dapat menular melalui hubungan seksual. Jika tidak diobati, PMS dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas. Keempat ada kanker ginekologi. Kanker dapat berkembang di berbagai bagian sistem reproduksi wanita, termasuk kanker serviks, ovarium, dan rahim. Deteksi dini sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Kelima ada fibroid rahim, tumor jinak yang tumbuh di dalam atau pada dinding rahim. Meskipun tidak bersifat kanker, fibroid dapat menyebabkan pendarahan berat dan nyeri. Keenam ada radang panggul, infeksi pada organ reproduksi yang sering disebabkan oleh PMS. Gejalanya termasuk nyeri panggul dan demam, serta dapat menyebabkan infertilitas jika tidak diobati. Selanjutnya ada langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang pertama adalah menjaga kebersihan. Rutin membersihkan area genital dengan cara yang benar untuk mencegah infeksi. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Ketiga, ada edukasi tentang PMS. Menggunakan pengaman saat berhubungan seksual untuk mencegah penularan penyakit menular seksual.
Terakhir ada gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, berolahraga secara teratur dan mengelola stres untuk menjaga keseimbangan hormonal. Selanjutnya ada pengobatan gangguan reproduksi wanita. Yang pertama, endometriosis dapat diobati dengan obat antiinflamasi, terapi hormon atau pembedahan untuk mengangkat jaringan abnormal. PCOS, pengobatan meliputi perubahan gaya hidup, obat-obatan untuk mengatur menstruasi, dan pengobatan untuk meningkatkan kesuburan jika diperlukan. PMS, pengobatan biasanya melibatkan antibiotik untuk infeksi bakteri atau antiviral untuk infeksi virus. Kanker ginekologi tergantung pada jenis kanker dan stadium. Pengobatan bisa berupa pembedahan, kemoterapi, atau radioterapi. Radang manggut, pengobatan melibatkan penggunaan antibiotik selama 2 minggu untuk mengatasi infeksi bakteri. Jika parah, mungkin diperlukan perawatan di rumah sakit dengan infus antibiotik. Fibroid rahim, pengobatan tergantung pada ukuran dan gejala. Obat hormonal seperti pil KB dan terapi GnRH dapat digunakan untuk mengurangi gejala. Kesimpulannya adalah sistem reproduksi wanita adalah bagian paling penting dari fisiologi manusia, berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan generasi. Sistem reproduksi wanita adalah kompleks dan sangat terintegrasi dengan sistem hormonal tubuh. Memahami struktur dan fungsi organ-organ ini penting untuk kesehatan reproduksi serta penanganan masalah yang mungkin timbul terkait dengan kesuburan dan kesehatan seksual. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Kamu kenapa? Kok kayak lesu gitu? Iya, Kak. Tadi di sekolah ada teman yang sudah mens, terus pada ngajakin Sisi karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi. Sisi kan jadi malu mau bertanya, tapi sama siapa? Ya elah Sisi. Sini, kebetulan kakak punya video tentang organ reproduksi wanita. Sekalian kakak jelasin. Kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vaginasi. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ